anjlok terhadap US dollar atau terhadap yuan, terhadap ringgit. Bila rupiah jatuh nilai sampai tahap macam ni, ramai orang ingat ini masalah negara. Rupiah harus bandingkan dengan ringgit Malaysia, karena Malaysia itu peer ekonomi Indonesia. Orang Malaysia yang menghina rupiah karena nilainya sangat rendah dibanding ringgit Malaysia. Per satu ringgitnya itu sekarang 4.150. Jadi kalau di sini punya gaji 5.000 ringgit, ya lumayan juga 20 juta. Ringgit mengamuk naik mendadak berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Menurut dia, geng, warga Malaysia menghina mata uang rupiah. Bukan menghina, bang, namun ini adalah fakta. Karena ringgit semakin mengokoh, ringgit semakin menguat, ringgit semakin mengamuk. Mata uang terbaik di dunia. Sedangkan rupiah, bang, dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu semakin ke jurang. Dan patokannya apa? Rupiah menjadi injak-injakan dari mata uang seluruh dunia, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarekan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarekan sebuah video banyak influencer Indonesia sekarang menangis, geng, karena rupiah semakin ke dasar jurang, geng. Sedangkan ringgit terbang melambung, geng. Waduh. Yang bilang negara Indonesia nomor kaya terempat di dunia, kok malah mata uang kita terjun ke jurang sih, Pak? Dan banyak pengusaha-pengusaha ataupun konten kreator daripada Indonesia ini mengeluhkan, geng, karena yang biasanya viewersnya itu bermain game itu bayarnya 30 ringgit sekarang menjadi 15 ringgit. Waduh, separah itukah, seteruk itukah mata uang rupiah kita, geng? Waduh, ya nggak salah dong Ikinya kalau mau buat statement ringgit telah memijak-mijak rupiah, geng, ke dasar jurang. Jadi nggak usah marah karena ini fakta yang perlu kita ungkapkan kepada pemerintahan kita. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, dan share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 2025 rupiah resmi menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia ya. Jadi ini fakta, guys. Ini bukan bukan opini, tapi ini benar-benar data ya dari kalian bisa cek lah di semua berita itu ada ya, guys. Jadi betul. memang mata uang rupiah ini salah satu yang terlemah. Ya kalau kayak kemarin itu kan ada Iran ya. Iran itu sampai dia terhadap US dollar itu sampai benar-benar nol gitu ya. Jadi nggak ada nilainya gitu. Nah, terus kalau misalnya rupiah itu ya posisinya itu kurang lebih saya lupa di sekitar 5 atau 6 gitu urutan terlemah di dunia gitu ya. Nah jadi gini, guys, kalau konten-konten gue selama ini kan ada ngebahas soal rupiah anjlok terhadap US dollar atau terhadap yuan, terhadap ringgit, terhadap baht Thailand. Nah kan gue sering konten-konten seperti itu, dan ini memang sudah terbukti, guys. Maksudnya tuh posisi rupiah kita tuh memang lemah gitu. Jadi bukan event sekali-sekali, kebetulan hari ini mata uang rupiah melemah terhadap ini. Ini nih akumulasi, guys. Jadi ini bukan cuma terjadi juga di 2025 tapi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tren dari mata uang kita tuh selalu melemah, hampir selalu melemah terhadap US dollar atau mata-mata uang lainnya tahun gitu ini ya. saja. Jadi kan pertanyaannya kenapa bisa uang rupiah itu selemah itu ya terhadap mata uang lain? Ya ini kalau gue jelaskan terlalu panjang karena alasannya terlalu kompleks dan terlalu ribet, terlalu panjang gitu, guys. Jadi ya kita hanya bisa melihat ya inilah faktanya, dari tahun ke tahun kita memang selalu melemah terhadap mata uang lain gitu. Jadi terkait dari alasan macam-macam, ya inilah faktanya, guys. Jadi menurut gue ini sebenarnya ya PR juga bagi pemerintah ya. Ini sebenarnya kalau semakin lama kita biarkan, ya otomatis masyarakat itu jadi jadi tidak percaya gitu, guys. Ini rupiah kok nggak pernah ya ada menunjukkan tanda-tanda menguat gitu loh. Menguat ya cuma sebentar, habis itu
melemah lagi gitu guys. Jadi ya ini menurut gue warning ya buat pemerintah, coba benar-benar berembuk gitu untuk menemukan solusinya, karena ini fatal guys. Kalau misalnya mata uang kita tuh terus-terusan melemah, ya otomatis inflasi dan segala macamnya itu menjadi semakin buruk guys. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 ada perbaikan ya dari pemerintahan kita gitu ya. Ya gue nggak bisa berharap banyak sih, cuman ya gue berharap ada perbaikan gitu ya di sistem pemerintahan kita, agar supaya bisa menjaga stabilitas mata uang, karena ini sangat penting. Ini bukan isu Indonesia sahaja. Ini amaran untuk seluruh dunia. Bila rupiah jatuh nilai sampai tahap macam ni, ramai orang ingat ini masalah negara. Tak! Hakikatnya inilah masalah sistem global, sistem fiat yang digunakan di seluruh dunia. Indonesia, Amerika, Europe, Asia, semua guna sistem fiat yang sama. Duit fiat tercipta dari hutang, riba menjadi asas ekonomi. Bila sistem ni goyang, seluruh negara menjadi hamba. Kaya makin kebal, rakyat marhain makin lemas dan tenggelam. Apa yang kita kena tahu, ini bukanlah kegagalan satu negara. Bahkan inilah bukti kegagalan sistem fiat, sistem riba yang memang nak memiskinkan manusia, menghancurkan manusia. Kalau korang masih nak pertahankan, nak bela sistem riba, sistem fiat ni, lah terpulang pada korang. Tapi jangan terkejut kalau sistem ni terus berulang dan akhirnya sampai ke tempat kita. Guys, tolong follow akaun TikTok ni dan sharekan seramai mungkin kepada orang yang tak tahu tentang bahaya dan bahana sistem riba, sistem fiat yang kita hidup hari ini. Oke geng, menurut ikinya pribadi kayak gitu ya geng ya. Kenapa rupiah semakin ke jurang dan mata uang paling teruk tahun 2025 sampai tahun 2026 sampai sekarang geng, kayak gitu ya geng. Kenapa Pak? Kenapa semakin teruk? Karena mungkin terjadinya inflasi di Indonesia ya, mungkin tidak terlalu besar, mungkin semakin mengerut lah, kecil-kecil, takutnya semoga tidak terjadi makin besar gitu ya geng ya. Yang kedua, cabutnya para investor daripada Indonesia. Kenapa ya? Mungkin mereka takut kayak gitu ya geng ya. Baru tanam modal di Indonesia sudah diunjuk rasa, sudah di demo. Itulah mentality rakyat kita dan juga para ormas yang berada di dalam negara kita. Kita harus sadarin itu geng. Mas, kata itu seluruh dunia, menurut ikinya tidak seluruh dunia ya. Ada sebagian beberapa negara yang menurut ikinya masih kokoh mata uangnya. Contohnya seperti ringgit Malaysia yang makin mengokoh dan menjadi mata uang terbaik di dunia saat tahun 2025 dan sampai tahun 2026 geng. Ini baru awal tahun, sudah rupiah dikabarkan sudah makin ke dasar jurang. Apa benda nih weh? Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin bisa membantu, bukan ikinya saja yang menjawab tentang mata uang Indonesia kenapa melemah dan kenapa mata uang ringgit Malaysia semakin melambung. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Bang Jo, kalau Malai berapa mabar? Kalau Malai itu 25 MYR ya? Iya, anjing. Dulu 30 MYR, ini kenapa rupiah makin murah? Aduh, tolong. 2 tahun lalu gue mabar 30 ringgit. Lu bayangin sekarang harga gue sama masih jadi 25 ringgit. Udah terinflasi 5 ringgit. Mabar 5 ringgit itu sudah dapat nasi lemak. Cekku. Betapa lemahnya rupiah itu bisa dinilai dari mabar gue. Bentar lagi kayaknya 15 ringgit nih. William menjawab, pertanyaannya kenapa rupiah harus bandingkan dengan ringgit Malaysia? Karena Malaysia itu peer ekonomi Indonesia. Sama-sama emerging market dan sama-sama di Asia Tenggara. Habis itu sama-sama sensitif ke dolar AS. Jadi kalau urusannya rupiah melemah lebih dalam dibandingkan ringgit, itu sinyalnya bukan masalah global tapi ada masalah domestik. Dan itulah kenapa perbandingan ini penting, bukan buat drama,
tapi buat baca risiko. Ini hal menarik yang menjadi perbincangan. Banyak orang Malaysia yang menghina rupiah karena nilainya sangat rendah dibanding ringgit Malaysia. Stop bilang rupiah lemah cuma gara-gara angkanya ribuan. Itu salah besar. Banyak orang ketipu sama nol di rupiah. Padahal, angka besar bukan berarti nilainya rendah. Ini bukan soal kalah sama ringgit Malaysia, tapi soal cara menyebut satuan uang. Ibarat jarak, ada yang bilang 1 kilometer, ada yang bilang 1000 meter. Jaraknya sama, cuma beda penyebutan. Sekarang contoh paling gampang, makan. Di Malaysia, sepiring nasi harganya 5 ringgit. Di Indonesia, sepiring nasi harganya 20.000 rupiah. Angkanya jauh, tapi yang kamu dapat sama, nasi. Contoh lain, kopi, 8 ringgit di Malaysia, 32.000 rupiah di Indonesia. Beda angka, tapi fungsinya sama, minum kopi. Gaji juga sering disalahpahami, 4.000 ringgit kelihatan kecil, 10 juta rupiah kelihatan besar. Tapi saat dipakai buat hidup sehari-hari, daya belinya bisa sebanding. Rupiah pakai angka besar karena sejarah dan sistemnya, bukan karena nilainya lebih lemah. Jadi jangan lihat nolnya, lihat apa yang bisa dibeli. Kalau masih menilai mata uang dari angkanya, berarti kamu belum paham cara uang bekerja. Penukaran di Malaysia sekarang lumayan tinggi. Per 1 ringgitnya itu sekarang 4.150. Jadi kalau di sini punya gaji 5.000 ringgit, ya lumayan juga 20 juta. Itu bersih ya. Kalau untuk potongan ada, tapi tidak terlalu banyak. Ringgit mengamuk naik mendadak berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Perjalanan overseas kurang tiba-tiba jadi lebih murah. Tapi ada tangkapan, ini yang korang wajib tahu sebelum tukar duit. Ringgit Malaysia meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini disokong oleh sentimen pasaran yang lebih baik berikutan jangkaan pemotongan kadar faedah Amerika Syarikat pada bulan Disember yang semakin berkurangan. Sekaligus mengurangkan tekanan ke atas mata wang pasaran baru muncul. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Afzal Nizam Rashid berkata indeks dolar Amerika Syarikat DXY kekal di atas paras 100 mata mencerminkan kekuatan dolar Amerika Syarikat yang berterusan apabila jangkaan pemotongan kadar faedah pada Disember semakin pudar. Ringgit juga bertambah balik berbanding euro kepada 4.7700/4.7757 daripada 4.7779/4.7819. Apa maksud ini untuk rakyat Malaysia? Perbuatan ringgit membawa beberapa implikasi positif, kos import barangan dan perkhidmatan dari luar negara menjadi lebih murah. Harga minyak dan komoditi global yang didominasikan dalam dolar Amerika Syarikat berkurangan. Perjalanan ke luar negara menjadi lebih berpatutan serta hutang dalam mata wang asing menjadi lebih ringan untuk dijelaskan. Namun, penguatan ringgit juga mempunyai kesan kepada sektor ekspor di mana pengeksport mungkin menerima pulangan yang lebih rendah dalam ringgit untuk jualan. Namun penguatan ringgit juga mempunyai kesan kepada sektor ekspor di mana pengeksport mungkin menerima pulangan yang lebih rendah dalam ringgit untuk jualan dalam dolar Amerika Syarikat. Rakyat Malaysia yang merancang perjalanan ke luar negara atau membuat pembelian dalam mata wang asing boleh memanfaatkan penguatan ringgit ini dengan membuat pertukaran mata wang pada kadar yang lebih menguntungkan. Strategi lindung nilai hedging untuk melindungi margin keuntungan mereka. Untuk maklumat terkini mengenai kadar pertukaran mata wang, layari laman web Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my atau rujuk institusi kewangan berlesen. Friends of SCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Menurut dia, geng, warga Malaysia menghina mata uang rupiah. Bukan menghina bang, namun ini adalah fakta. Karena ringgit semakin mengokoh, ringgit semakin menguat, ringgit semakin mengamuk. Mata uang terbaik di dunia. Sedangkan rupiah bang, dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu semakin ke jurang. Dan patokannya apa? Rupiah menjadi injak-injakan dari mata uang seluruh dunia bang. Paling teruk mata uang itu adalah rupiah sekarang bang. Jadi konsepnya kita harus menekan kepada pemerintahan kita. Kenapa rupiah semakin melemah? Sedangkan mata uang Singapura, mata uang ringgit, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam itu semakin mengokoh.
Kenapa? Ya, itulah Ikinya memiliki pendapat pribadi. Satu, mungkin inflasi. Dua, mungkin banyaknya yang lari para apa namanya, geng ya? Para investor-investor besar daripada US, daripada UK, daripada Australia, daripada China yang kabur daripada Indonesia untuk menanam modal kepada negara Malaysia, Singapura, Thailand ataupun Vietnam. Kan itu hari sampai Purbaya menangis karena Individia itu memilih Malaysia, Johor Malaysia daripada Indonesia, sampai menangis loh. Itu Benik sampai botak kepalanya loh. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau ada seperti ini, gak akan apa namanya, gengnya mata uang kita akan mengokoh lagi, Bang. Kenapa? Karena banyaknya peluang pekerjaan di dalam negara kita. Dan Bang, jangan Abang comparekan dengan mata uang sama, pembeliannya dapat di Malaysia dapat sepiring nasi dan di Indonesia dapat sepiring nasi, Bang. Kalau dibandingkan kita bekerja di Indonesia, kita kerja 1 bulan bisa beli berapa kilo beras, sedangkan di Malaysia itu kerja 3 hari sudah bisa beli berapa puluh kilo beras. Itu perbandingan yang stabil, Bang. Bukan Abang beli nasi 1 piring dan ini 1 piring. Bang, kalau di Malaysia gajinya 4.000, di Indonesia berapa? Itu sudah 16 juta. Gaji seperti apa yang akan didapatkan 16 juta di Indonesia? Pertanyaan saya cuma seperti itu, Bang. Gak usah banyak-banyak lah mendapatkan gaji 5 juta. Itu sangat susah di Indonesia, Bang. Ya, mungkin ada yang 5 juta ke atas. Namun, ya semungkin seperti DPR, kayak itu ya, Bang. Ya, seperti guru, cikgu, ataupun cikgu, guru enggak, murah guru, terus dosen dan lain sebagainya. Mungkin ada lah. Namun, kalau di Malaysia itu paling rendah itu, Bang, 5 juta itu paling rendah. Itu cuci piring. Kayak gitu ya, Bang ya. Jadi konsepnya tuh jangan disamakan, Bang. Makan sepiring dan makan di Indonesia sepiring. Jangan disamakan seperti itu. Makan di Indonesia sepiring, Bang. Ya, sama halnya kalau di Malaysia itu dikoperkan itu bisa makan 1 minggu kayak gitu, Bang. Kalau kerja lah kayak gitu ya, Bang ya. Jadi itulah, Bang, menurut pendapat Ikinya. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.